Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada seorang hamba. Oleh karena itu, menjadi sebuah kata yang tidak pantas kita lakukan atau yang sudah wajar menjadi sebuah kewajaran, kita lanturkan adalah tak lain hanya mengucapkan alhamdulillah. Merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Kapan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Syarat untuk diberikan jalan keluar adalah harus bertakwa. Wa may yattaqillah, wa may adatu syarat. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka jawabannya adalah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thaira." Bahwasanya kalaulah seandainya kita bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia seekor burung ketika dia keluar dari sangkarnya, dia mencari makanan dan tentunya dia dalam keadaan lapar, dan ketika kembali pun tetap mendapatkan makanan. Rizki sudah dibagi atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu maqsum. Rizki setiap hamba Allah Subhanahu, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus memperhatikan ayat yang tadi kita baca tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Burung saja dia ketika keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar dan kembali pun Masya Allah dalam keadaan sudah kenyang perutnya. Apalagi manusia yang memiliki akal. Tetapi ingat bahwasanya jangan sampai karena hawa nafsu, maka dalam pencarian rezeki kita halalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Apa yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka janganlah menjadi orang yang hanya sekedar mencari rizki, mencari dunia, tetapi lupa dengan akhirat. Tapi dia lupa dengan akhirat sehingga dosanya dia tidak memperhatikan. Maka ketika kita mencari rizki, maka apa yang kita dapatkan walaupun sedikit, maka tentunya kita harus berqanaah dengannya. Harus dengan merasa qanaah. Karena berkata Imam Syafi'i dalam Dastur Al-Imam Syafi'i atau Diwan Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa'un." Kalau engkau tidak memiliki hati, memiliki jiwa yang qanaah, yang senantiasa merasa puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, rizki yang Allah tetapkan padanya, merasa puas dengan itu,
Kalau engkau tidak memiliki rasa puas dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu, maka Anda sama seperti famalikud dunia. Seperti orang yang senantiasa mencari dunia. Orang yang pencari dunia, bagaimana kondisinya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari dunia tidak pernah istirahat. Tidak pernah dia memikirkan haram halal harta tersebut. Yang jelas bagaimana caranya untuk mendapatkan harta yang banyak. Itu orang pencari dunia. Sibuk di mana, ke sini, ke sana. Sibuk memikirkan hartanya. Kenapa? Takut jangan sampai hartanya hilang. Takut bagaimana supaya dia mendapatkan hartanya. Maka dia selalu senantiasa berusaha, tidak tidur, tidak tenang. Tidurnya tidak tenang. Makanya baguslah kalau kita perbedaan antara seorang alim dengan orang yang memiliki dunia. Subhanallah. Al-alim ketika dia tidurnya seorang alim itu Masya Allah. Ilmu yang menjaganya. Ilmu yang menjaganya. Bagaimana tidak? Ketika dia mau tidur memang mengucapkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa tidur. Maka Allah menjaga, malaikat yang menjaganya. Itu ilmu yang menjaga. Karena sebab ilmu, malaikat menjaganya. Maka dia tidurnya enjoy. Dia tidurnya nyantai. Bismillahirrahmanirrahim, langsung tidur. Adapun orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruang, maka tentunya dia tidak tenang dalam tidurnya. Bagaimana dia memikirkan, bagaimana jangan sampai uang yang ada di lemarinya tidak dicuri. Maka dia selalu untuk dalam kondisi dia tidur tapi dia memikirkan selalu bagaimana supaya tidak dicuri oleh pencuri harta tersebut. Maka selalu memikirkan dunia dan dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kita berusaha untuk dunia, tetapi jangan menjadikan dunia menjadi tujuan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena dunia ini hanya sebatas wasilah. Bagaimana mengantarkan kita, bagaimana harta atau rezeki yang kita dapatkan itu, bagaimana kita bisa mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mengantar kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadikan tujuan utama sehingga kita lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini senantiasa kita bertafakkur, senantiasa kita memikirkan bagaimana apakah tujuan kita di dunia hanya untuk tidur dan makan, hanya untuk mencari dunia, hanya mencari harta. Kalaulah itu maka perlu diperbaiki, perlu ditinjau kembali niat kita tersebut. Karena sebenarnya adalah kehidupan hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka abilus sabil. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini sebagaimana orang yang hanya melakukan perjalanan safar. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan lagi, yaitu di dunia akhirat yang kekal abada. Dunia akhirat yang kekal abada. Karena dunia ini sementara afna, tetapi al-akhirat adalah abqa. Akhirat adalah yang kekal. Maka kita mencari yang kekal, bukan mencari yang sesaat, yang kenikmatan sesaat. Mencari kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan semua kenikmatannya di akhirat nanti. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita berdoa sesama di antara kita untuk selalu diberikan kekuatan iman, di atas iman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kehidupan hanya sementara, dan kalau kita meninjau kembali bahwasanya orang yang hidup di atas sunnah walaupun sementara tetapi benar-benar di atas sunnah itu lebih afdal daripada orang yang hidup 1000 tahun tetapi tidak di atas sunnah. Itulah sesuatu yang bumerang bagi dirinya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menasihati diri kita, menasihati orang yang kita cintai, berikanlah nasihat kepada mereka. Karena sebab boleh jadi karena hanya dengan nasihat kita boleh jadi mereka bisa berubah, mereka bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali hari ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.